sahur nih, habis sholat subuh, bukannya kita lanjut entah bersih-bersih atau kita ngelakuin to-do list, kita malah tidur. Nah itu menurut aku salah. Kalau dari aku sendiri nih, aku punya target di setiap Ramadan itu aku harus khatam 30 juz. Itu harus menurut aku. Lingkungan pertemanan kita itu benar-benar ngaruh sama pola hidup kita. Jadi kalau misalnya kita dikelilingin sama orang-orang yang kayak gitu, jujur itu bisa aja bikin kita goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan halo Sobat Kader Bangsa. Semuanya perkenalkan, nama aku Dwiki Azhar Ramadhani. Ramadan bulan puasa atau bulan rebahan. Nah sekarang saya akan membahas seputar kegiatan di masa-masa bulan Ramadan tahun ini. Nah tema yang akan saya bawakan itu bertentangan tentang Ramadan. Dan sekarang saya sedang yaitu ngobrol bersama Hasifah Salima dari kelas unggulan 1. Halo Salima. Halo Kak Dwiki, gimana? Ini aku ngomongnya manggil kamu Salima atau gimana nih? Yang mudahnya. Panggil Kak Sali aja, atau Sali aja, Sali aja. Oke, halo Kak Sali. Halo. Sebentar, ngomong-ngomong baju kita sama gini ya? Oh iya, biru-biru gini ya? Betul. Kamu habis dari mana emangnya? Aku habis ada kegiatan gitu tadi sama teman-teman. Oh ada kegiatan kayak gitu. Kegiatan apa kalau boleh tahu? Kegiatan kajian bareng. Kajian. Keren sekali. Nah, kan kita akan ngobrol tentang di masa-masa bulan Ramadan tahun ini ya, Sandi. Betul. Dari kegiatan-kegiatannya ataupun dari aktivitas-aktivitas orang-orang yang melakukan gitu. Nah, aku mau tanya-tanya boleh nggak, Sali? Boleh banget dong. Nah, kita sharing-sharing. Sharing-sharing ya, kita Betul. saling belajar. Ayo. Oke. Nah, gimana sih perasaan kamu ya atau tanggapan kamu dari hari-hari biasanya dan hari-hari sekarang pada saat kamu melaksanakan puasa ini? Jadi mungkin kayak perbedaannya gitu. Ya, betul. Mungkin kamu sedikit rasa capek atau ada rasa panas dengan matahari yang sangat panas ini nih dan tidak boleh minum gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya ya wajar aja sih kalau misalnya kita ngerasa capek karena kan tubuh kita itu kan menyesuaikan kan dengan pola makan kita yang baru, terus juga pola tidur juga ada perubahan kan. Tetapi menurut aku rasa capek ini harusnya nggak boleh. Aku gini, maksudnya aku sendiri berusaha untuk nggak malas-malesan ketika bulan Ramadan ini, walaupun energi aku jauh lebih sedikit dari biasanya. Karena kalau dari aku sendiri, kalau misal dari awal kita udah mikir kayak bulan puasa energinya dikit, kita nggak produktif, bisa malas-malesan, menurut aku itu salah. Karena bulan Ramadan itu seharusnya bisa jadi tempat kita untuk mengupgrade diri kita. Gitu. Bagus banget ya, betul banget. Berarti kamu nih selama puasa ini juga masih semangat ya? Masih dong, walaupun harus. Kegiatan kamu segala kegiatan banyak dan padat ya. Harus banget, kita harus semangat dong. Gak boleh, karena puasa energi dikit kita jadi malas-malasan, gak boleh. Kita harus tetap semangat. Alah, dan terus tuh kamu kalau beristirahat itu suka berlebihan gak sih, Sali? Setelah kamu melaksanakan segala kegiatan gitu di selama puasa. Jujur, kalau istirahat memang aku sedikit lebih banyak waktunya untuk istirahat daripada beraktivitas. Tapi ini aku harus tegasin dulu, kita tuh harus melihat istirahat itu ada niatnya. Jadi kalau misalnya niat aku memang untuk mengumpulkan kembali energi biar kita masih bisa tetap produktif, itu boleh. Kalau misalnya kita tidur atau beristirahat karena untuk ya malas-malasan dan menghindari tanggung jawab, itu baru nggak boleh. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus gunakan tidur itu tuh buat ngumpulin energi lagi biar kita bisa produktif lagi gitu. Wah, berarti yang orang-orang di luar sana beristirahat berlebihan untuk alasannya capek-capek itu salah banget berarti ya? Menurut aku salah sih kalau emang jadinya menghiraukan tanggung jawab. Walah, dan gimana sih kamu membenarkan istirahat yang benar dan istirahat yang salah gitu? Contohnya itu seperti apa gitu? Kalau dari aku istirahat yang dibenarkan itu kalau misalnya kita tidur lebih awal. Itu nggak apa-apa, karena kan kita besoknya harus bangun lebih pagi buat sahur, betul. Iya, kalau misalnya yang salah tuh menurut aku kalau misalnya kita bisa sahur nih, habis sholat subuh, bukannya kita lanjut entah bersih-bersih atau kita ngelakuin to-do list, kita malah tidur. Nah itu menurut aku salah, karena jadi membuang-buang waktu sih menurut aku. Malah
kebanyakan orang yang aku tahu dari abis sahur itu langsung tidur loh Sali. Nah, itu salah banget ya? salah. Karena juga menurut aku juga itu gak sehat banget kan, kita habis makan nih, itu langsung tidur. Menurut aku itu wasting time banget sih. Walah, dan lalu di masa puasa ini itu lebih sering mengomongkan atau mengobrolkan tentang ibadah gitu, target ibadah yang harus kita tekuni dan jangan sama sekali ditinggali. Nah, kalau kamu sendiri pada saat kamu menjalani kegiatan, kamu tetap nggak mengingat ibadah gitu? Itu tentu Itu dong, tentu ya. tentu harus. Karena di bulan Ramadan ini salah satu yang harus kita fokusin tentunya ibadah. Kalau dari aku sendiri nih, aku punya target di setiap Ramadan itu aku harus hatam 30 juz. Itu harus menurut aku. Harus. Karena kan juga mumpung ada waktunya nih. Jadi better kita lebih banyak ngabisin waktu itu beribadah dibandingkan kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan setelah Ramadan gitu sih kalau dari aku. Walah, berarti pahalanya pun lebih banyak ya? Betul. Dan karena ini kan bulan-bulan penuh rasa-rasa baik, Iya, penuh-penuh betul. baik, penuh-penuh cinta gitu yang diberikan. Dan lalu kamu tetap melaksanakannya atau enggak tuh? Dari yang tadi kamu bilang yang seperti mengaji dan kamu kan banyak banget kesibukan-kesibukan di luar sana. Ya walaupun ibadah kamu lakoni, tapi kalau untuk mengaji sendiri itu gimana tuh? Masih nggak kamu lakuin kalau kamu pulang dari kegiatan kamu? Tentu sih. Jadi kalau dari aku sendiri biar ibadah tuh kekejar tapi kegiatan selain ibadah itu juga kekejar, itu lebih kayak ke kita bikin to-do list biar pembagian waktunya tuh ada gitu. Jadi kalau aku setelah sahur itu kan energi kita masih banyak tuh. Itu kita bisa lakuin kegiatan-kegiatan kayak yang butuh energi yang lebih banyak. Betul. Terus nanti setelah kita udah selesai, kan itu masih banyak tuh spare waktunya. Itu kita bisa gunain buat kegiatan-kegiatan yang lebih ringan. Terus kalau aku sendiri untuk ibadah itu biasa malam hari sih. Jadi kayak buka puasa, sholat, kita makan dan sebagainya, sholat isya. Nah itu kita bisa ibadah tuh di situ, baca Al-Qur'an. Nah itu di situ biasanya kejar sih kalau dari aku. Kejar gitu ya. Berarti setelah kamu mungkin pulang dan beberes dulu lalu buka puasa itu kekejar ya. Alhamdulillah masih kerja. Nah, tadi kan kamu kan ngejelasin tuh gimana kamu dari awal bangun lalu sahur lalu menjalankan kegiatannya. Itu cara kamu bagi-bagi kegiatannya biar selalu lebih produktif, aktif. Itu gimana sih cara-cara bagi tenaganya? Oke, Kayaknya kalau kamu keren banget gitu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. alhamdulillah kalau gitu. Kalau aku sendiri Alhamdulillah. kembali lagi yang tadi aku udah bilang, kita harus bikin to-do list dulu nih. Oke. Nah, biasanya pagi-pagi itu setelah kita sahur, jadi kayak masih jam 6, jam 5 segitu, energi kita tuh masih banyak karena kita baru sahur kan. Betul. Nah, itu tuh bisa kita laksanain kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan energi lebih banyak. Misal, kalau aku biasanya olahraga di situ. Oke. Terus Pagi juga hari berarti ya? iya, beres-beres masih ada energinya kan. Beres-beres, terus juga kalau misalnya ada tugas yang butuh fokusnya lebih tinggi, itu biasanya aku juga kerjainnya di saat-saat yang begitu. Terus kalau udah agak siangan tuh kan udah lumayan Nah, lemes iya, itu kan. sih lumayan lemes. Nah itu istirahat boleh, tapi setelah itu kita kerjain kegiatan-kegiatan yang memang lebih santai, kayak misalnya ngerjain tugas yang lebih ringan atau ngebantuin orang tua, itu bisa di saat-saat yang kayak gitu. Terus setelah kita buka puasa itu boleh kita ngelakuin kegiatan-kegiatan yang menguras energi lebih banyak lagi gitu sih kalau aku. Tapi kalau kamu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kamu lakuin itu, ada nggak sih Sally kamu suka ngantuk, rasa-rasa ngantuk gitu. Nah, pada saat kamu merasakan itu, kamu lakukan ngantuk tersebut lalu tidur atau kamu tetap tahan dan kamu tetap melanjutkan kegiatan tersebut? Kalau ngantuk sih itu pasti ya, Pasti. pasti. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Aku lihat dulu to-do list aku. Apa yang masih urgensi banget harus aku kerjain. Kalau misalnya udah nggak ada, jujur aku tidur. Karena kan biar dapat energi lagi nih, biar nggak ngantuk lagi. Karena kan kalau misalnya ngantuk terus kita paksain kerja kan jadi nggak enak kan. Iya, betul. Jadi susah juga. Jadi menurut aku lihat lagi kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakuin. Oh, berarti kamu terpacu banget dengan to-do list atau ada yang di luar dari to-do list itu kalau kamu melakukan kegiatan? Jujur
untuk aku sendiri biar produktif itu memang aku terpaku sama to do list. Cuman kadang kan suka ada yang tiba-tiba ada urgensi lain yang di luar to do list kan. Itu dilihat lagi ke to do listnya lagi sih. Apakah itu bisa diselipin di to do list saya atau enggak? Oh, berarti kamu itu menurut kamu nih to do list untuk melakukan suatu kegiatan di bulan-bulan masa Ramadan ini itu bagus nggak sih buat diri kita gitu? Nah, mungkin boleh ke teman-teman gitu kalau to do list itu bagus atau gimana gitu atau menyusahkan teman-teman. Kalau dari aku sendiri jujur itu benar-benar ngebantu ya. Apalagi kan di sini posisinya itu kalau lagi puasa itu biasanya kita nggak stabil. Terus kita jadi kayak ya let it flow aja. Nah tapi menurut aku itu malah ngerugiin kita. Karena kita bisa aja keluar dari apa yang kita ingin lakukan. Jadi menurut aku to do list itu penting biar kita bisa tetap produktif tapi nggak asal-asalan gitu. Walah, dan berarti cocok ya kalau di diri kamu untuk Ya, melakukan to untuk do list diri aku itu. cocok. Dan kan kamu pastinya punya teman nih. Nah, teman rumah, teman lingkungan rumah, teman luar dari lingkungan rumah, dan teman-teman kamu itu suka nggak sih ada yang mengganggu kamu saat kamu melakukan to do list kamu atau sebuah kegiatan kamu dan serta mengganggu ibadah kamu tuh, ibadah puasa kamu? Ada nggak? Mungkin ya kalau teman-teman yang sedikit jahat itu kayak mengajak kamu untuk ke hal-hal negatif atau contohnya janganlah puasa, kita kan kegiatan capek. Nah, kamu sendiri gimana tuh? Mengganggu nggak teman-teman kamu? Alhamdulillahnya aku tuh dikelilingin sama teman-teman yang baik ya. Ini juga menurut aku salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi menurut aku lingkungan pertemanan kita itu benar-benar ngaruh sama pola hidup kita. Jadi kalau misalnya kita dikelilingin sama orang-orang yang kayak gitu, jujur itu bisa aja bikin kita goyah. Kayak seberapa pun kita mencoba untuk ngehindarin hal-hal buruk, kalau misalnya kita dikelilingin sama lingkungan yang orang-orangnya begitu ya bisa aja terikut arus. gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kamu tetap dengan teguh pendirian kamu kalau kamu tidak mau terganggu ibadahnya atau kamu tuh bisa saja sedikit terhasut gitu? Jujur kalau memang benar-benar aku di lingkungan yang kayak gitu semua, jujur aku bisa terhasut. Bisa terhasut. Nah makanya ini juga menurut aku jadi salah satu hal yang penting, kita tuh harus mencoba menghindari dari lingkungan teman-teman yang kayak gitu. Betul. Kalau kamu sendiri lingkungannya bagaimana? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Benar. Oh, Kalau Kak Dwiki? oke. Kalau aku Dwiki pasti juga baik dong. Dan alhamdulillah. gak mau gak sih teman-teman semua itu punya lingkungan yang buruk? Bener banget. Oke, berarti kesimpulannya kamu itu selalu tetap semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di masa bulan puasa ini. Dan juga kamu menyiapkan semua kegiatan kamu tulis to do list tuh. Betul. Biar tetap teratur ya Betul kegiatannya ya. banget. Oke. Nah, teman-teman semua harus mengikuti seperti Kak Sali ini ya untuk tetap semangat menjalankan kegiatan ibadah puasanya. Kalau bisa seperti Kak Sali, menulis kegiatan-kegiatan yang harus kamu lakukan agar selalu produktif dan aktif. Nah, jadi jangan main-main HP mulu, betul? Betul. Dan jangan bermalas-malasan selalu, teman-teman gitu. Kita harus tetap semangat seperti kamu semangat untuk mengejar mimpi. Asik, bener banget. Kalau begitu, terima kasih dan lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.